Saya kira memang sudah tepat kalau Pak Anies itu tagline-nya itu adalah perubahan dan keberlanjutan. Wah, masuk. Gimana itu logikanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, sore, malam, sahabat santri Nusantara. Ini adalah siniar pertama kita. Di siniar ini kita akan membahas secara spesifik tentang Pak Anies Baswedan dan Nahdliyin sebagai kelompok sipil yang menjadi bagian penting dalam bangsa Indonesia. Bagaimana kalangan Nahdliyin menyikapi, bagaimana kalangan Nahdliyin memberikan dukungan kepada Pak Anies, apa saja dukungannya, bagaimana mereka mendukung, dan apa harapan utama kalangan-kalangan Nahdliyin itu, kalangan-kalangan santri itu terhadap Pak Anies Baswedan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan berbincang secara langsung dengan Gus Rauf. Assalamualaikum Gus Rauf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sugeng Rawuh. Gus Rauf. Alhamdulillah. Oke. Gus Rauf ini alhamdulillah. Gus Rauf ini adalah ketua dari Formasnu. Nah, Gus Rauf ini bukan nama asing dalam dunia aktivisme, tetapi baiknya kita akan berbincang secara langsung tentang Gus Rauf, apa yang selama ini beliau geluti dan apa harapannya terhadap Pak Anies, dan bawa apa nih untuk kita ke depan. Saya kira itu. Nah, Gus Rauf, kalau boleh kami tahu, Gus Rauf tuh katanya dulu mondok di Kajen. Saya bukan di Kajennya, tapi di Buyangan. Di Pondok Pesantren Rawdatul Ulum Buyangan. Pati juga. Pati juga. Ya, Pati. Nah, kebetulan saya aslinya Pati. Oke, Pati. Dulu waktu Sanawi di desa saya sendiri, kemudian alia di situ. Habis itu baru melanjutkan S1 kuliah di Jombang. Di Jombang. Ya, jadi sanadnya jelas. Sanadnya Jombang. Ini kalau sanad tuh sanad yang tinggi. Jadi Gus Rauf ini. Sama aja Mas. Lalu beraktivitas? Setelah selesai, kebetulan waktu kuliah di Jombang itu saya setahun kira-kira itu sambil nyantri lah, mondok di dalamnya ibunya Itin. Ibunya Itin itu istrinya Kiai Haji Dr. Mustafa Romli, pendiri Universitas Darul Ulum Jombang. Nah, setelah lulus di Jombang saya baru hijrah ke Jakarta, Mas. Hijrah ke Jakarta, kebetulan saya waktu itu tahun 2003-2005 jadi diberikan amanat untuk masuk di pengurusan BPPMI, Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Periodenya zamannya Mas Malik Haromain, ya, 2003-2005. Iya, Malik Haromain. Ya, sudah akhirnya ya karena kita sudah ada di Jakarta sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, sekarang. Betah di Jakarta. Betah di Jakarta, Mas, beranak pinak. Aku lihat, ini kita bicara soal Jakarta. Apa yang Gus Rauf lihat selama 5 tahun ke depan, 5 tahun ke belakang, ketika Jakarta dipegang oleh Pak Anies Baswedan? Ya, saya itu masuk Jakarta kan kalau nggak salah 2002 akhir, 2003, ya kan? Berarti sudah hampir 11 tahun dulu, ya kan? Nah, saya kira memang ada beberapa dinamika perkembangan ya kalau kita lihat di Jakarta, khususnya setelah reformasi saya lihat. Yeah. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga pertumbuhan yang masif di penyangga, kota-kota penyangga. Dan itu kita tahu akhirnya kebijakan pemerintah sendiri baik pusat maupun provinsi istilahnya tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk yang berdampak ke sistem transportasi, kemudian dan faktor lingkungan dan sebagainya.
memang kalau saya amati setelah sebenarnya tidak sejak Mas Anies ya, tapi ketika Pak Jokowi waktu itu kan, ya, jadi ada semangat baru. Oh iya, Jakarta ya, baru. Jakarta baru, semangat baru untuk bagaimana membenahi Jakarta yang komplek. Cara-cara pendekatan dan upaya untuk pembangunannya tidak lagi secara konvensional. Betul. Dan itu alhamdulillah saya kira Pak Jokowi sudah memberikan fondasi kan, semangat dan spirit itu. Kemudian kan ada dalam tanda petik ada gonjang-ganjing saat itu, kemudian dilanjutkan Pak Ahok dan secara 5 tahun dilanjutkan oleh Pak Anies. Secara prinsip saya kira memang sudah tepat kalau Pak Anies itu tagline-nya itu adalah perubahan dan keberlanjutan. Wah, masuk. Gimana itu logikanya itu? Karena faktanya kan di DKI ini juga kalau kita secara secara objektif ya, apa yang dilakukan ide-ide besar yang digagas oleh Pak Jokowi itu sebenarnya juga dilanjutkan oleh Mas Anies. Contoh misalnya kita masih ingat waktu itu kan. Nah cuma mungkin kadang-kadang teman-teman yang lain itu melihatnya tidak pada sisi objektif itu, tapi lebih pada sisi emosionalnya. Betul. Sentimen-sentimen sentimen politik itulah justru yang mengemuka. Sebagai contoh Mas ya, misalnya dulu zaman Pak Jokowi untuk menyelesaikan persoalan aliran sungai itu, ada 13 sungai kan, aliran sungai yang masuk di Jakarta ini. Pak Jokowi dulu menggagas yang namanya normalisasi. Ya kan? Kita ingat zaman dulu sebelum Pak Jokowi itu sungai di DKI ini mulai kasur sama busa itu ada semua. Nah itu kemudian Pak Jokowi membuat kesadaran baru. Nah kemudian setelah Pak Anies kemudian secara substansi sebenarnya dilanjutkan. Betul. Nah cuma memang perlu ada koreksi-koreksi dan perbaikan. Betul. Dan beliau menyebut yang namanya bukan normalisasi lagi, tapi naturalisasi. Karena tidak hanya mempertimbangkan aspek secara fisik saja, tapi juga pada aspek ekosistem yang ada di sekitar itu. Nah, maka beliau memakai istilah normalisasi, naturalisasi, ya kan. Banyak juga lah, misalnya seperti penataan PKL. Iya. Nah, Pak Jokowi dulu kan hadir di Jakarta dari Solo dengan jargon istilahnya tidak menggusur tapi dialog. Iya, dialog. Satpol PP dibekali bukan bentungan tapi buku saku. Protapnya bagaimana melakukan dialog ke masyarakat. Betul. Kan? Dan itu kan ketika zaman Mas Anies juga secara substansi dilanjutkan juga. Dengan apa? Dengan PKL, trotoar itu kemudian tidak hanya aspek utilitinya, tapi kemudian ada estetikanya, ya kan? Nah, itu kan yang coba untuk dibangun dan diberikan oleh Mas Anies. Karena ini kan kota, kan? Betul. Kota kan harus punya sebuah nilai peradaban yang lebih tinggi. Nah, itu kayaknya yang coba dikenalkan dan dijadikan prioritas oleh Mas Anies. Selain itu, apalagi Gus yang jenengan lihat progresivitasnya tinggi ketika Jakarta? Kalau di Jakarta misalnya sistem transportasi. Oh ya, sistem transportasi ini saya melihatnya karena apa yang kita lihat kita rasakan sebagai yang tiap hari di Jakarta, Mas ya. Sistem transportasi saya kira yang dilakukan oleh Mas Anies itu mencoba untuk membangun sistem transportasi yang itu saya kira mencerminkan lah. Karena sebelumnya bagaimana angkutan umum kita ini seperti mohon maaf ya, saya kira tidak layak. Betul. Nah, dengan sistem Jaklingko itu itu lebih manusiawi lah. Lebih terjangkau karena lebih murah bahkan gratis kan. Bahkan sekarang itu ada namanya tarif terintegrasi. Ya. Jadi 10.000 itu mulai dari MRT, terus kemudian pakai Transjakarta, pakai Jaklingko itu 10.000 tuh. Ya. Itu bayangin kalau tadinya itu bisa jadi sampai kalau tadinya kalau kita pakai Gojek gitu ya. Ya. Misalnya
itu bisa sampai dari sini ke Monas pakai Gojek itu bisa sampai 100.000. Benar. Artinya 10% dari yang mestinya kita keluarkan. Ya. Nah itu dari transportasi, kemudian ya Formula E misalnya. Oh iya, gimana menurut jenengan? Nah saya kira kan itu sama juga seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi ya. Yeah. Nah yang dia bikin apa kalau Pak Jokowi itu yang di NTB itu. Oh, Mandalika. Mandalika. Ya artinya memang perlu, karena kita ini sebagai sebuah masyarakat, sebagai negara bangsa yang besar, saya kira perlu juga untuk menunjukkan dignity kita sebagai negara yang besar. Tuh. Dan apa namanya memperkuat semangat dan heroisme kita. Jadi ada kebanggaan sendiri kita sebagai warga Jakarta, kita sebagai warga Indonesia. Jadi saya kira semuanya tidak bisa hanya dilihat dari sisi hitung-hitungan ekonomi juga. Dan toh kan sampai sekarang itu alhamdulillah kan. Iya. Nah, alhamdulillah jadi legacy lah. Legacy. Formula itu Formula E. dari sisi aturan, dari sisi pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan semuanya rapi. Semua rapi, clear enough, clear and clean. Nah, clear. Nah itu Clear betul. and clean. Betul. Formula itu seperti yang tadi disebut oleh Gus Raul, itu bukan cuma clear tapi juga clear. Jadi istilah bahasa pesantrennya itu ibarat maun itu tohir mutohir. Wah, itu air suci mensucikan. mensucikan. Betul. Halalan toyiban. Halalan udah halal, toyiban. Nah, ini Halal saja tidak cukup. betul. Nah, sebenarnya itu dan banyak lah beberapa. Kemudian bagaimana Mas Anies, kita tahu sebelumnya yang banyak orang menilai akibat Pilkada DKI 2017 ini adalah fase baru untuk sebagai warga Jakarta yang tidak nyaman, ya kan? Ada kecurigaan satu sama lain, ada sentimen yang berdasarkan sara, suku, agama, ras dan golongan tertentu satu sama lain. Setelah Mas Anies jadi, faktanya juga tidak terjadi. Wah, itu explore. Saya pengen tahu perspektif kan dulu kita tahu bahwa pas Pilkada DKI itu banyak teman-teman dari kita, Andi dan sebagainya, itu menilai yang seperti Gus Raul tadi bilang itu Ya. gimana Gus? Sebenarnya yang terjadi itu gimana? Ya kalau saya melihat begini, pertama memang dari sisi kultur masyarakat kita, even itu masyarakat DKI juga, mungkin baru pertama kali mengenal dunia medsos atau dunia maya. Kan begitu. Betul. Kalau dunia akhirat sudah sering disebut kan. Doa kita tiap habis sholat ya. Iya. Fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tapi dunia maya ini makhluk jenis apa? Iya. Nah, jadi teman-teman masyarakat kita secara umum mungkin secara kultur masih shock culture bahwa apa yang terjadi di dalam dunia maya itu seolah-olah itu adalah memang the real seperti itu, ya kan? Nah, sehingga berimbas pada dalam relasi dalam dunia kenyataan, dalam bermasyarakat, khususnya dalam berpolitik. Nah, kenapa begitu? Padahal tapi alhamdulillah sekarang masyarakat itu sudah mulai sadar kan. Betul. Kalau namanya medsos, nah itu paling ya berapa persen yang real kan gitu. Iya. Selebihnya adalah buzzer, ya kan? Atau buzzer. Nah, sebenarnya dari sisi itulah kemudian masyarakat itu mulai dewasa dari aspek itunya. Yang berikutnya kepemimpinan Mas Anies juga saya kira dengan pembawaan yang istilahnya kalau orang Jawa itu wongke. Ya. Nah, jadi everybody itu harus dilihat bahwa dia itu adalah harus kita manusiakan. Ada cara yang lebih wise untuk mengingatkan, terus kemudian memberikan peringatan, mengarahkan, kalau perlu juga memberikan punishment. Tapi cara-cara yang lebih wise itulah saya kira itu bisa lebih efektif dan tidak menimbulkan akses yang luas. Nah itu saya kira. Jadi dan juga komitmen Mas Anies untuk berdialog dengan semua elemen masyarakat dan lintas agama itu. Betul. Nah
itu yang terjadi lah yang membuat akhirnya masyarakat DKI itu yakin dan firm. Oh inilah, this is my my leader kan. Itu saya kira. Dalam prakteknya itu kemudian pelan-pelan akan melahirkan trust dari masyarakat DKI. Sehingga labeling yang ditudingkan di masa kampanye itu tidak terbukti. Namanya aja kampanye kan. Kampanye. Ya kalau sudah selesai. Mestinya. Nah, harusnya begitu. Yang menang itu merangkul, yang kalah ya memberikan apresiasi kepada yang menang. Paling kita gotong royong untuk membangun DKI. Ada yang menarik tuh. Mungkin bisa juga tidak tahu bahwa ternyata pada periode Pak Anies ini, kalau boleh dibilang selama 5 tahun hampir tidak ada persoalan yang timbul dalam konteks agama. Benar kan ini? Ya kalau kita lihat memang begitu. Benar. Artinya bisikan-bisikan yang berdimensikan intoleransi, saling menegasikan satu sama yang lain karena berdasarkan latar belakang agama, suku, relatif tidak ada selama masa Anies saja. Iya. Ada yang unik malah ada satu sebenarnya penolakan terhadap pendirian masjid. Tetapi kalau coba kita lihat itu di daerah Jakarta Barat, itu bagaimana menanganinya Pak Anies seperti yang dibilang oleh Pusra, uang ke orang. Ya. Bahkan beliau menyapa orang yang menolak, itu menarik tuh. Saya kira akhirnya bisa dibangun masjid itu secara secara sesuai legal. Itu artinya label dan sebagainya itu cuma label aja sebenarnya ada Pak Anies. Stereotip politik. Itu kalau istilah pesantren namanya lakop. Lakop, ya kan? Betul kan? Sudah dilakopi itu. Lakopi. Nah, itu sebenarnya adalah tingkat kejahatan politik. Nah, itu paling tinggi lakonya. Kan begitu kan kita mendengar kalau dalam kampanye itu kan ada namanya kampanye putih, white campaign itu boleh. Itu bentuknya seperti apa? Kita menarasikan, menyampaikan apa yang menjadi gagasan kita, sisi positif dari si calon. Kemudian yang kedua adalah negatif campaign. Itu pun masih boleh secara regulasi kan? Regulasi. Nah, artinya kita menyerang lawan dengan sisi negatifnya, tapi itu faktual, bukan fitnah. Tinggal ya masing-masing nanti saling mengcross check kan gitu. Betul. Di atasnya lagi black campaign. Nah ini yang nggak boleh karena ini timbulnya jatuhnya adalah hoax dan fitnah. Nah kalau stereotip labeling ini di atasnya lagi. Wah. Nah, itu kejahatan yang murokab. Bukan cuma jahil murokab. Iya. Kejahatan politik yang murokab. Iya. Nah, sebaiknya kita hindari. Iya. Dan saya yakin Mas Anies beserta para pendukungnya, dan memang saya lihat juga tidak mempraktekkan hal yang begitu. Mungkin yang lain lah, kita doakan di bulan puasa ini mereka insaf dan sadar. Amin. Ini kita bicara secara tadi kita bicara tentang beberapa persoalan, tapi apa yang kira-kira teman-teman Formasnu akan lakukan untuk diantaranya gitu, menyadarkan soal stereotyping tadi dan sebagainya gitu ke depan. Ada rencana-rencana besar apa Formasnu itu? Oke, baik. Jadi itu tadi kita ngobrol terkait track record kan. Jadi kalau istilahnya itu untuk menilai calon pemimpin itu harus kita teropong. Betul. Calon istri aja kita teropong kan. Apalagi calon pemimpin. Iya. Nah, istilah bibit, bebet dan bobot. Dari bibit kita tahu beliau sudah dari keluarga baik-baik, dari cucu dari pahlawan nasional. Pahlawan nasional. Artinya tingkat komitmen dan loyalitas serta nasionalisme tidak diragukan lagi. Betul. Dari sisi track recordnya beliau tadi yang kita bicarakan salah satunya ya di DKI dan masih banyak lagi sebenarnya. Kemudian yang membuat teman-teman itu tertarik kenapa? Karena di dalam kalangan pesantren itu ada sebuah kaidah usul fikih
Dan ini menjadi prinsip ya yang selama ini menjadikan satu paradigma atau cara pandang di kalangan teman-teman di Nahdien atau di kalangan pesantren, yaitu al-muhafadzatu alal qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi kita ini harus mempertahankan, menjaga, merawat ya kan, nilai-nilai sesuatu yang lama tapi yang masih relevan, yang baik ya kan? Tapi dalam waktu yang bersama juga kita harus mengambil sesuatu yang baru, yang lebih baik, atau melakukan inovasi lah bahasa kerennya sekarang ya. Dan itu kan prinsip itu matching atau selaras dengan tagline atau visi yang mau diusung oleh Mas Anies ketika Capres 2024 ini, yaitu perubahan dan keberlanjutan. Betul. Itu kan perubahan dan keberlanjutan ya, itu al-muhafadzatu alal qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi itu yang membuat kenapa kita kemudian memantapkan tekad untuk mendukung Mas Anies. Salah satunya. Yang kedua tentu juga Mas Anies ini menurut kita adalah capres yang merepresentasikan kalangan santri. Ya kan, kalangan santri. Kita tahu bahwa negara kita ini sudah menjadi kesepakatan para pendiri bangsa kita. Kita bukan negara sekuler. Betul. Ya kan? Tapi kita juga bukan negara agama. Bukan negara agama. Nah, artinya apa? Ya, artinya apa? Even kita bukan negara sekuler, tapi nilai-nilai spirit dan semangat agama itu harus menjiwai kita dalam kita berbangsa dan bernegara. Itu kita lihat dengan perkembangan global yang begitu deras saat ini, ya kan, arus informasi, perkembangan revolusi industri keempat. Nah, ini figur Mas Anies ini kita lihat mampu merepresentasikan. Tidak hanya menginspirasi, tapi juga keberpihakannya saya kira setelah kalau nanti kita secara intensif untuk kita diskusikan, dialogkan dengan beliau, saya kira insya Allah jadi arah bangsa ini tidak banyak tersyok-syok. Kita fokus untuk mencapai tujuan berbangsa dan bernegara, yaitu keadilan dan kesejahteraan. Ya, itu yang ingin kita wujudkan sebenarnya dengan Mas Anies itu. Jadi itu yang dibayangkan oleh Formasnu kenapa memilih Pak Anies Baswedan. Apa yang kira-kira rencana besar Formasnu untuk mengkampanyekan Pak Anies lah kira-kira? Yang pertama tentu kita kemarin kita sudah deklarasi. Dan yang ramai itu Gus ya? Ya di Gedung Juang. Gedung Juang, iya ramai sekali itu. Di deklarasi di sana, sekalangan teman-teman sudah pada hadir dan kebetulan momentumnya pas ruahan. Oh iya, ruahan sekalian deklarasi. Jadi kita akan selalu setiap kegiatan yang kita lakukan itu memang seperti kaidah tadi itu al-muhafadzatu alal qadimis sholeh. Jadi tradisi-tradisi ekspresi keagamaan yang berkembang di masyarakat kita itu akan kita apresiasi, keluahan, kita kombinasikan. Jadi kalau orang Jawa namanya ngiras-ngirus, Mas. Ngiras-ngirus. Iya. Jadi semua terlampaui. Betul. Nah, kita sudah deklarasi. Nah, kita akan tentu akan menggalang dukungan khususnya kepada kalangan santri, kalangan Nahdien, ya kan? Untuk kita sosialisasikan figur Mas Anies, karena terus terang sepanjang yang kita amati dan kita turun ke bawah juga sebenarnya banyak teman-teman kalangan pesantren itu yang belum paham tentang figur Mas Anies secara real ya. Apa itu temuan Gus Rauf terhadap teman-teman? Umumnya begini, umumnya mereka itu masih khawatir. Khawatirannya apa? Khawatir kalau misalnya Mas Anies itu nanti didukung oleh kelompok-kelompok ya dalam tanda petik yang yang Gunjang-Gajah kemarin itu agak berseberangan dengan kalangan nanti kan umumnya begitu. Nah, tapi ini sebenarnya persoalan karena kurang
bersilaturahim aja. Oh. Kurang bersilaturahim, kurang ada dialog, kurang ada tabayun, diskusi dan sebagainya. Sehingga jarak itu semakin jauh. Harusnya kan kita memperbesar titik persamaan dan memperkecil titik perbedaan. Bukan sebaliknya. Betul. Nah, teman-teman Forum Masnu yakin bahwa setelah kita nanti secara intensif mensosialisasikan figur Mas Anies, bagaimana haliyahnya, pandangannya, termasuk juga ubudiahnya. Kita tahu sendiri kan, Mas Anies kemarin juga sampai ziarah di Saiful Khalil Bangkalan waktu safari di Madura dan Surabaya kan. Ini bukan main-main. Saiful Khalil Bangkalan ini adalah mahgum dulunya Habib Syekh Hasyim Asy'ari, bahwa dan sebagainya juga ya. Ya. Sebenarnya di Republik ada dua mahgum. Iya. Di Republik ini, yang pertama Hadratus Saiful Khalil Bangkalan. Ini mahgum yang melahirkan para tokoh-tokoh seperti Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang mendirikan NU dan juga Kiai Ahmad Dahlan yang mendirikan Muhammadiyah. Nah, setelah saya coba telusuri, ternyata murid-murid dari Saiful Khalil Bangkalan inilah yang membangun kelompok kekuatan civil society, ya kan, NU Muhammadiyah, civil society. Mahaguru saatnya lagi itu Haji Umar Said Cokro Aminoto, Bos Cokro Aminoto, yang melahirkan murid-muridnya seperti Soekarno, Kang Malaka dan sebagainya. Yeah. Jadi kita harus yang melahirkan ide-ide gagasan tentang bagaimana membentuk negara bangsa. Tuh. Konsep nation state, ya kan? Sehingga kalau rakyat dan negara dan pemerintah ini bersatu, nah kita akan kuat. Toyibatun walaupun kufur. Nah, harapannya begitu Mas. Jadi nanti kita akan sosialisasikan Mas Anies ini ke masyarakat, ke kalangan pesantren, khususnya di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Ya, yang mereka mungkin yang ada dalam pikirannya masih banyak informasi-informasi yang dari media sosial. Dari buzzer-buzzer itulah. Buzzer itulah ya. Kita akan sosialisasikan langsung. Betul. Jadi ini Gus Rauf ini akan hadir teman-teman Forum Masnu, ada Mas Anies juga ya. Betul. Mas Anies itu adalah kepanjangan dari Majelis Sholawat. Ya, Majelis Sholawat An-Nahdiyah Indonesia. Jadi Mas Anies jadi kepanjangan. Kalau Forum Masnu itu Forum Masyarakat Santri Nusantara. Jadi ada juga namanya itu Santri Anies. Santri Anies itu adalah Santri Aswaja An-Nahdiyah Indonesia. Jadi ini adalah komponen teman-teman yang berasal dari NU yang sudah menyatakan dukungan konkret kepada Pak Anies Baswedan. Ada juga Peranu, ya, pergerakan aktivis Nahdliyin Nusantara. Itu. Ini secara individu Mas ya. Nah, karena kalau secara jamiah di NU itu kan ada secara jamiah dan jamaah. Secara jamiah, secara organisasi, sebagaimana disampaikan oleh Kiai Yahya Khalil Stakuf bahwa tidak ada capres dan cawapres dari NU, kan gitu kan? Karena memang NU bukan partai politik, betul. Dan tidak boleh membawa identitas politik NU secara jamiah untuk kepentingan politik praktis. Ini mendulang elektoral. Makanya kita tidak atas nama sebagai jamiah, tapi individu-individu yang punya kesadaran politik itu, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara untuk dipilih dan memilih. Nah, kita gunakan hak politik itu. Betul. Karena bayangkan itu 2024 itu adalah momentum penting, gitu guys ya. Tadi yang dibilang Gus Rauf untuk membuat negara kita menjadi lebih berubah dan sebagainya. Kalau teman-teman NU tidak punya peran di sana atau tidak memiliki peran yang konkret dalam proses itu, gimana bayangan Gus Rauf? Ya, sebenarnya kan gini. Dalam pesantren itu ada namanya mafhum muwafaqah dan mafhum mukhalafah, ya kan? Iya. Statement Gus Yahya, Kiai Yahya itu tidak ada capres cawapres dari NU. NU tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik praktis itu sebagai santri.
ketika kiainya fatwa seperti itu atau daun seperti itu, ya kita telan mentah-mentah. Mafhum mukhalafahnya berarti santri itu kalangan nahdiyin harus proaktif, lebih aktif untuk mengisi ruang publik ini di momentum pemilu 2024 ini, ya, tapi tidak menarik-narik NU secara jamiah. Betul. Tapi secara individu-individu. Nah, yang kita lakukan itu adalah itu. Menafsirkan dakwahnya dari Gus Yahya itu. Kan tidak ada capres-cawapres dari NU. Betul. Makanya kita carilah capres-cawapres yang secara substansi, value, ubudiahnya, ya kan, akidahnya mendekati dan sama dengan NU. Satu chemistry kan begitu. Dalam hal ini Mas Anies. Nah, kan begitu. Jelas, konkret. Ya. Dan kita udah melihat sendiri kan, betul. Kemarin waktu di Jawa Timur, beliau juga ziarah ke salah satu Kiai Mas Alwi yang menciptakan lambang Nahdlatul, yang itu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama, ya kan? Nama Nahdlatul Ulama. Dan saya yakin nanti akan terus. Dan teman-teman Formasnu kita ini nanti akan terus kita dalam dukungan sampai ke daerah-daerah. Puasa ini rencananya kita di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya, betul. Kita kemas dengan acara Nuzulul Quran. Karena momentumnya kalau kita di pesantren atau di masjid-masjid dulu kan ada HBH, Hari Besar Peringatan Hari Besar Islam. Itu yang kita praktekkan, Mas. Jadi politik itu harus kita lihat sebagai, kita jangan punya pikiran bahwa politik itu ya kotor, politik itu hanya perebutan kekuasaan. Politik itu adalah ibadah. Betul. Tergantung niat kita kan. Betul. Ibadah yang karena ibadah yang untuk kemaslahatan umat. Jadi kalau di kaidah fikihnya itu tasarruful imam ala ra'yah manitun bil maslahah. Jadi penguasaan seorang pemimpin terhadap rakyatnya itu harus mempertimbangkan untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan orang banyak. Itu yang menjadi pegangan kita. Siap. Kita akan berbincang lagi. Mohon izin kalau jenengan punya waktu lagi. Waktu kita akan berbincang lagi dengan Uli Gayem, dengan mungkin nanti Gus Rauf akan cerita banyak tentang apa yang terjadi di akar rumput secara real dan apa refleksinya buat Pak Anies dan apa juga yang bisa kita ambil inspirasi dari itu. Saya kira begitu dulu teman-teman. Sama yang terakhir, Mas. Oh ya, ada lagi. Terakhir. Jadi kita yakin walaupun di sana itu orang bicara apa, tapi kita yakin bahwa kalangan Najin ini kan 2014 dan 2019 kebanyakan mendukung Pak Jokowi kan. Iya. Nah, kita yakin bahwa Mas Anies inilah yang penerusnya Pak Jokowi. Sebagaimana para sepuh-sepuh kita bilang, ada sebuah makalah namanya Ja'afawiyun bahwa Anies Baswedan. Itu maksudnya kan? Iya. Ja'a telah datang, Kawiyun laki-laki yang kuat. Nah itu kan kemudian dinisbatkan Jokowi. Bahwa yaitu Anies Baswedan, Yang paling pas kan itu kan? Betul. Kawiyun bahwa Anies Baswedan. Kalau nama lain kayaknya kurang pas. Kurang pas. Kan gitu ya kan? Karena kurang pas. Iya. Seleranya itu kurang klub kan? Klub iya. Betul. Jadi dulu tuh pas 2014, 2019 tagline-nya itu Ja'afawiyun, yaitu Jokowi. Nisbatnya Jokowi. Ini kan ibarat sebuah kalimat, ini belum lengkap. Kalau baru Ja'afawiyun, baru fi'il madhi dan fa'ilnya kan begitu. Harus kita lanjutkan. Lanjutkan siapa? Mas Anies. Jadi istilahnya. Jadi insya Allah nanti 2024 kita ucapkan sukron kasiron Pak Jokowi, marhaban ahlan wasalan Mas Anies. Ya kan? Betul. Ja'afawiyun bahwa Anies Baswedan. Itu kalimatnya menjadi tamun, jadi sempurna. Saya kira begitu Gus Rauf. Terima kasih atas kedatangannya ke markas kami. Teman-teman,
diskusi siniar ini terselenggara atas kerjasama, kolaborasi atas Formasnu, atas Mas Anis dan santri Anis. Jadi ketiga relawan yang mendukung pada Pak Anies Baswedan. Kita akan bertemu di lain kali dengan narasumber yang juga sama lebih gaya dengan Gus Rauf, dan kita akhiri pertemuan kita kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.